One, two, three, go. Halo sahabat pejuang CPNS, ketemu lagi dengan aku Fit Family. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan puskesmas di part 1 kemarin. Nah, ini kita masuk ke pembahasan soal SKB Puskesmas part 2. Nah, di sini juga ada tentang akreditasi. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa dukung terus channel saya, subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas sangat terpencil dan puskesmas terpencil. B. Puskesmas terpencil dan puskesmas rujukan. C. Puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. D. Puskesmas home care dan puskesmas perdesaan. Atau E. Puskesmas rujukan dan puskesmas perdesaan. Nah, jawabannya C. Puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Penjelasannya ini teman-teman. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Jadi jawabannya C. Oke, kita ke soal kedua. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kecuali. Nah, berarti di sini puskesmas non-rawat inap ini menyelenggarakan pelayanan-pelayanan apa saja, kecuali yang diminta kecuali ya teman-teman. Yang A, pelayanan rawat jalan. B, perawatan di rumah atau home care. C, pelayanan gawat darurat. D, rawat inap pada pelayanan persalinan normal. Atau E, pelayanan transfusi darah. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, jawabannya E, kecuali pelayanan transfusi darah. Nah, pelayanan transfusi darah ini tidak dilakukan di puskesmas tetapi dilakukan di rumah sakit. Nah, ini dia, kita ke pembahasannya. Puskesmas non-rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal. Itu yang pertama. Kemudian puskesmas non-rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat. Berarti ada 4 pelayanan yang bisa dilaksanakan oleh puskesmas non-rawat inap, yaitu pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, pelayanan gawat darurat, dan rawat inap pada pelayanan persalinan normal. Berarti poin A, B, C, dan D ini merupakan pelayanan yang diselenggarakan di puskesmas non-rawat inap kecuali yang E. Oke, kita ke soal yang ketiga. Maaf ya teman-teman kalau seandainya ada suara-suara dari luar, harap maklum. Kita ke soal yang ketiga. Setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Setelah puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik, maka puskesmas akan mendapatkan izin operasional. Tentang izin operasional yang dimaksud diberikan oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah provinsi, C. Pemerintah kabupaten atau kota, D. Menteri Kesehatan, atau E. Presiden.
Nah, yang memberikan izin operasional puskesmas ini ialah, ya benar teman-teman, pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini dia pembahasannya. Setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Izin operasional sebagaimana dimaksud diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota setelah puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada pasal 11. Oke, kita ke soal nomor 4. Izin operasional puskesmas berlaku selama jangka waktu A. 6 tahun, B. 5 tahun, C. 3 tahun, D. 10 tahun, atau E. 8 tahun. Ya, benar teman-teman, jawabannya 5 tahun. Jadi, izin operasional puskesmas ini berlaku selama jangka waktu 5 tahun. Ini dia pembahasannya. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah, kita ke soal kelima. Akreditasi puskesmas yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi puskesmas ini dilakukan setiap A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 3 tahun, D. 1 tahun, atau E. 6 tahun. Ya, jawabannya adalah 3 tahun. Peraturan yang mengatur tentang akreditasi ini bisa teman-teman download di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015. Di situ membahas lengkap tentang akreditasi. Ini dia teman-teman pembahasannya. Akreditasi puskesmas dan klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap 3 tahun. Oke, kecuali ini ya, ada yang 5 tahun yaitu untuk akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik dokter gigi dilakukan setiap 5 tahun. Berarti puskesmas dan klinik pratama itu akreditasinya setiap 3 tahun sekali, sedangkan praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi itu akreditasinya setiap 5 tahun sekali. Kita ke soal yang ke-6. Berikut merupakan tingkatan penilaian akreditasi puskesmas kecuali A. Dasar, B. Madya, C. Utama, D. Paripurna, atau E. Purnama. Kecuali ya teman-teman. Ya benar, kecuali purnama. Nah, ini tingkatannya sengaja saya tulis dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkatan akreditasi itu dimulai dari dasar, madya, utama, dan paripurna. Oke, ke soal nomor 7. Upaya Kesehatan Masyarakat atau UKM. Upaya Kesehatan Masyarakat UKM pertama meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial meliputi pelayanan. Nah, UKM ini ada 2 yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial ini meliputi pelayanan apa aja teman-teman? Yang A, pelayanan promosi kesehatan, B. Pelayanan kesehatan lingkungan, C. Pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan gizi, D. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, atau E. Semua benar. Nah, jawabannya adalah ya E. Semua benar. Nah, ini ada 5 pelayanan pada UKM esensial. Ini dia pembahasannya. UKM esensial
meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Berarti semua jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas A. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan praktik bidan desa. B. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit. C. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan laboratorium. D. Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan UKBM. Atau E. Puskesmas pembantu, praktik bidan desa dan rumah sakit. Nah, berarti yang benar adalah, ya benar teman-teman, jawabannya adalah A. Nah, ada jaringan dan ada jejaring puskesmas. Kalau untuk jaringan puskesmas itu puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan praktik bidan desa. Ini dia pembahasannya. Jejaring puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium, tempat praktik mandiri, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ini jejaring puskesmas. Kalau untuk jaringan puskesmas itu adalah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Jadi kalau yang diminta di soal tadi adalah jaringan puskesmas. Nah, jaringan puskesmas itu ada 3, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Selain dari itu merupakan jejaring puskesmas. Nah, ini rumah sakit, jejaring puskesmas. Laboratorium itu jejaring puskesmas. UKBM itu jejaring puskesmas. Kemudian ya rumah sakit jejaring puskesmas. UKBM itu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kemudian kita soal yang ke-9. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan sistem informasi puskesmas. Sistem informasi puskesmas paling sedikit mencakup kecuali. Nah, ini penting teman-teman. Sistem informasi puskesmas ini paling sedikit mencakup kecuali A. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya. B. Pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya. C. Survei lapangan. D. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan puskesmas. Atau E. Laporan jejaring puskesmas di wilayah kerjanya. Kecuali, ya jawabannya adalah D, kecuali yang D. Jadi kita ke pembahasannya ya. Sistem informasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup A. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya. B. Pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya. C. Survei lapangan. D. Laporan lintas sektor terkait. Dan E. Laporan jejaring puskesmas di wilayah kerjanya. Berarti ini poin A, B, C, dan E merupakan sistem informasi puskesmas. Ditambah dengan yang E yaitu ditambah dengan yang kelima yaitu laporan lintas sektor terkait, kecuali jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang puskesmas part 2 ini. Nah, untuk SKB yang tahun lalu 2018 itu ada beberapa soal yang keluar tentang puskesmas. Itu
seperti pengertian puskesmas, kemudian UKP UKM, kemudian jenis-jenis pelayanan UKM esensial. Itu saya dapatkan dari feed reportnya teman-teman yang udah SKB tahun lalu. Jadi ini udah saya rangkum tentang SKB Puskesmas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman nantinya, bisa buat bekal untuk mengikuti SKB CPNS 2019 ataupun SKB selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, pasti Tuhan akan mempermudah langkah kelulusan buat teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman udah mendukung channel aku. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.